Pada nyadar nggak sih bahwa kopi sekarang makin dekat dengan orang Indonesia? Seperti kopi ready to drink, kopi sachet, ataupun kopi yang dibuat oleh barista. Semuanya populer. Data Kementerian Pertanian menunjukkan konsumsi kopi di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 250.000 ton. Di tahun 2021 mencapai 276.000 ton. Ini yang pasti bukan angka yang kecil, Baris. Menurut data Kementerian Investasi, penanaman modal asing untuk produk makanan minuman di Indonesia di tahun 2021 mencapai 2,08 miliar dolar Amerika. Nah, di antara banyaknya produk makanan minuman ini, kopi ternyata yang paling diminati oleh banyak investor asing. Yang menarik, pada akhir 2021 lalu, Kopi Kenangan mendadak menyandang status startup unicorn F&B pertama di Asia Tenggara. Hanya untukmu. Makasih suami. Ini pertama-tama aku mau nanya dulu nih dari sisi ceruk pasar F&B kopi di Indonesia. Terutama di saat awal mendirikan, saat ini apa perbedaannya? Jadi perbedaan terbesar market dulu dengan sekarang gitu ya. Mungkin kalau bisa dibilang dulunya tuh kalau kita boleh tarik mundur lagi di tahun misalnya 2014, 2015, marketnya itu tuh nggak ada adopsi digital gitu. Itu mungkin adalah perbedaan terbesar gitu ya. Karena kenapa? Kenapa sih Kopi Kenangan bisa diminati begitu banyak investor gitu ya? Satu, kita memiliki data gitu ya. Dengan data yang kita punya, kita tuh bisa membangun sebuah heat map gitu ya dalam dashboard kita. Heat map ini kita pakai buat apa sih? Kita tahu gitu ya. Oh, di mana sih ada banyak customer yang ingin kopi gitu. Karena zaman sekarang, apabila kita ingin membangun toko gitu ya, kita harus berada di dekat customer. Customer makin lama makin customer is king gitu ya. Apabila kita terlalu jauh, customer otomatis tidak akan ke tempat kita gitu. Jadi makanya kenapa kita dengan heat map kita bangun toko semakin sedekat dan sedekat mungkin ke mereka supaya kita bisa memberikan convenience yang lebih gitu kepada customer. Lalu kedua, karena orang bisa pre-order, lalu bisa order melalui aplikasi kita, lalu otomatis mereka pun bisa tinggal datang, tinggal ambil kopinya, udah nggak perlu ngantri gitu ya. Dan tentunya ketiga, aplikasi third party dari Gojek, Grab dan sebagainya yang dimana tentunya di masa pandemi ini menjadi sangat penting gitu ya. Tiga aplikasi teknologi tersebut sangat amat membantu Kopi Kenangan, dan kita melihat bahwa brand F&B yang bisa adaptasi dengan zaman now gitu ya, tentunya itu adalah brand yang bisa bertahan hidup sampai many years to come. Kalau dilihat ke depannya, ini karena ada satu hal juga yang memberikan persentase besar kan pandemi, di mana orang-orang sudah tidak berani keluar, memesan lewat online. Tapi kok melihat jangka panjangnya sendiri, apakah nantinya juga ada kenaikan yang cukup signifikan dari orang-orang yang justru tidak melalui online misalnya? Tentunya pasti akan selalu ada ya, karena ujung-ujungnya kita tuh mempunyai budaya nongkrong gitu ya. Kita ingin ketemu teman di mall, nonton bioskop dan sebagainya. Akan selalu ada market gitu ya untuk walk-in. Dan kalau kita lihat misalnya pada saat Desember gitu, Desember kan itu tren pandemi sangat menurun gitu ya. Otomatis tuh porsi omset digital kita tidak turun, tapi porsi yang offline itu naik gitu ya. Nah, kalau melihat dari market atau demand yang ada di Indonesia, drawing-nya sebesar apa sih kalau kita lihat ke depannya? Kalau kita lihat, Indonesia itu pada saat saya mulai Kopi Kenangan cukup unik ya. Di tahun 2018, 87% market Indonesia itu tuh minum kopi sachet. Hanya 12 atau berapa persen gitu ya yang minum fresh coffee. Jepang dulu dan Amerika awalnya juga 90% kopi sachet. Lalu mereka keputar balik gitu ya. Kopi sachet jadi tinggal 10-20%, Freshly Brew itu menjadi 80-90% dari marketnya gitu ya. Dan kita melihat bahwa tren ke arah RTD dan juga Freshly Brew itu hanya akan semakin besar gitu ya. Karena negara kita tuh, kalau Mas Tommy tahu kan, kita udah di negara kaya gitu ya. Kita GDP per kapita udah $4.000 gitu ya, yang dimana bisa dianggap middle income nation. Dan kalau kita ngelihat report dari World Bank, ada 52 juta aspiring middle class di Indonesia gitu ya.
Jadi orang ingin upgrade dari kopi sachet menuju ke kopi yang fresh gitu. Kalau melihat dari sisi teknologi nih, kembali ke teknologi lagi, terutama untuk menggunakan big data yang terkait konsumen atau mengerti demand dari konsumen. Nah, teknologi apa aja yang digunakan oleh Kopi Kenangan? Kita tuh ada teknologi namanya order more gitu ya. Itu teknologi yang kita kembangkan berhubungan dengan hyper personalization, yang dimana kita melihat gitu ya, customer kita tuh kita bagi menjadi 4 bucket gitu ya, yang dimana kita melihat mereka frekuensinya rendah apa tinggi, lalu monetary mereka itu rendah apa tinggi gitu ya, dan otomatis kita selalu mencoba supaya frekuensi order customer itu makin banyak dan makin banyak setiap bulannya. Lalu untuk kedepannya lagi yang kita sedang kembangkan, kita ingin investasi di data scientist gitu untuk membuat machine learning dan AI, yang dimana kita nanti benar-benar bisa tahu nih sampai sangat detail. Edward ini tuh ternyata order 4-5 kali seminggu dan selalu ordernya tuh kopi kenangan mantan sama cita roti coklat klasik gitu. Yes. Itu AI ini bisa tahu tuh nanti. Oke. Oh gitu jangan dong ditawarin roti bakso, ngapain dia nggak suka kok, ya udah deh kita tawarinnya roti coklat aja gitu. Mungkin saya mau tarik balik lagi yang memang menjadi pembicaraan begitu banyak orang, yaitu apa saja sih cerita di balik menjelang investasi besar terhadap Kopi Kenangan sehingga menjadi F&B dengan kategori unicorn pertama di Indonesia. Boleh cerita dong Edward, jadi awalnya seperti apa, kemudian bagaimana Edward pada saat itu menerima kesempatan tersebut? Itu tuh semua dimulai dari tahun 2018 gitu ya, pada saat kita mendapatkan investasi pertama kita $8 juta dari Alpha JWC gitu ya. Kenapa sih waktu itu orang mau investasi di Kopi Kenangan gitu ya? $8 juta untuk kedai kopi, nggak salah loh gitu kan. Itu karena kita tuh sebagai perusahaan yang kecil gitu ya, kita mempunyai visi yang sangat besar gitu ya. Visi kita dari dulu sampai sekarang itu adalah menjadi number 1 coffee shop di Indonesia gitu. Bukan cuma menjadi nomor 1 Indonesia, tapi itu mau membawa kopi Indonesia dari Indonesia ke dunia gitu ya. Nah dari situ lah Alpha JWC bet ke kita dengan memberikan $8 juta gitu. Nah setelah itu tahun 2019 kita benar-benar melakukan nih, kita do the talk gitu ya, bukan cuma ngomong doang, kita buka toko saking cepatnya. Kita tahun 2019 itu ada 220 toko, padahal kita mulai tahun 2012 hanya ada 56 toko gitu ya, kan cepet banget nih. Nah makanya waktu Jay-Z, Serena Williams, lalu sampai Sequoia itu investasi ke kita tahun 2019 gitu ya, karena mereka ngeliat wah cepet banget ini bisa buka tokonya gitu ya, bisa kita tahun Desember 2019 buka 42 toko dalam 1 bulan gitu. Jadi kan orang cari growth gitu ya, orang cari sesuatu yang bisa buka cepat dan tetap profitable gitu ya. Orang pun melihat gitu track record kita bukan cuma ngomong doang. Kalau kita bilang kita mau buka toko 200 ya kita buka toko 200 gitu ya. Maka dari situlah mereka jadi percaya, dan itu adalah sesuatu yang sangat amat membanggakan. How tough was it to do the fundraising? Apakah memang semudah itu untuk meyakinkan mereka, atau sebenarnya ada strategi komunikasi yang dilakukan oleh Edward sama tim sehingga membuat toko-toko ini akhirnya oke, that's it, we're going in gitu? Saya selalu percaya gini dalam fundraising, kalau lu fundraise menggunakan English itu sangat sulit. Lu bisa ngomong berbusa tapi nggak tentu orang percaya sama lu gitu ya. Oke. Tapi kalau lu fundraise menggunakan matematika, angka gitu ya, otomatis lu nggak bisa debat. Ini matematika gitu ya, ilmu pasti gitu ya. Jadi makanya track record itu sangat penting gitu ya. Kita nggak bisa langsung tahu sekali fundraise langsung menjadi unicorn tuh nggak mungkin. Pasti ada tahap-tahapnya gitu ya. Dan tahapan-tahapannya apa? Ya itu kita selalu janji ke investor membuka 50 toko. Kita realisasi. Kita mau janji investor membuka 200 toko, benar terjadi gitu ya. Jadi makanya kenapa fundraise tersebut itu tidak sampai sesusah yang orang bayangkan, karena kita selalu fulfill our promise. Investasi besar pada industri kopi tentu tidak lepas dari prospek yang sangat menjanjikan. Nah, kayak apa sih masa depan industri kopi baik di lokal maupun global? Stay tune di Tominomics.